perekonomian negara ini loh. Banyak laporan menyoroti bagaimana masyarakat Malaysia mendiskriminasi para pekerja migran. Misalnya, pada laporan Tempo, terdapat berbagai bentuk perlakuan buruk yang dilakukan majikan Malaysia terhadap pekerja migran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutor Gabut Official kemah wartosna darama. Di kabarnya mas apa toh ya, apa kabar capek tak kangken kabarnya ya perungan anu apa kabar kabar. Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik teman-teman, kalau ada yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutor Gabut Official, jangan lupa nanti setelah nonton video di subscribe kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutor Gabut Official mengupload video baru Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada yang selama ini support Tutor Gabut. Tetap support Tutor Gabut agar Tutor Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penampilan yang berbeda. Baik kawan, selama ini kita dibohongi sisi gelap dari negeri Malaysia. Judulnya seperti itu kawan. Sedikit tadi sudah kita lihat videonya. Kita akan menyaksikan video secara keseluruhan, baru nanti kita reaksi lagi. Jangan kemana-mana. Membahas soal Malaysia, negara Melayu dengan keberagaman etnis yang sangat heterogen. Pemilik salah satu kerajaan tertua di dunia, hutan hujan tertua, mengekspor minyak sawit terbesar dan masih banyak lagi. Dari tahun 1998 hingga 2004, Malaysia memegang rekor gedung tertinggi di dunia. Bangunan yang dimaksud adalah Menara Kembar Petronas yang berdiri megah di pusat kota Kuala Lumpur, sebelum disalip oleh Burj Khalifa Dubai. Malaysia hampir selalu bersandingan. Terkadang dibandingkan Indonesia dalam banyak hal, pengguna internet kedua negara akan selalu terjebak dalam perang dunia maya. Terlihat saat ini sepak bola kedua negara saling beradu. Namun harus diakui secara ekonomi Malaysia lebih unggul dibandingkan Indonesia. Pada akhir 2022, laju pertumbuhan ekonomi Malaysia akan meningkat dan melampaui Indonesia. Namun, apapun yang terlihat terang di sisi lain akan selalu menjadi gelap. Ya, negara tetangga ini memang punya sisi gelap yang tak semua orang tahu. Kesenjangan hidup di Kuala Lumpur. Malaysia adalah negara monarki konstitusional. Keluarga kerajaan Malaysia tinggal di ibu kota Kuala Lumpur di sebuah istana megah dengan sekitar 22 kubah. Kota ini juga merupakan salah satu tujuan wisata paling populer di dunia. Kota yang dikenal sebagai permata bersinar di mahkota Malaysia ini memang memiliki daya pikat yang sangat menggoda. Kota ini mempesona sekaligus penuh pesona. Beberapa kawasan kota bahkan digunakan sebagai lokasi syuting film-film populer. Salah satunya mungkin pernah kalian lihat adalah Crazy Rich. Meski Kuala Lumpur dijuluki sebagai permata yang bersinar, kenyataannya sisi gelapnya masih sangat mendalam. Kemarin di tahun 2019, Malaysia menarik perhatian dunia, khususnya PBB, setelah melaporkan angka kemiskinan yang salah di Malaysia. Apalagi sebuah studi baru yang dilakukan oleh Hazanah Research Institute atau KRI yang diterbitkan menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan perlu berpikir lebih dari sekedar koefisien Gini, yang mewakili perbedaan relatif dalam pendapatan dan memberikan langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan pendapatan absolut di negeri jiran ini. Negeri Upin Ipin masih mempunyai kesenjangan pendapatan yang sangat besar, bahkan jumlahnya semakin meningkat tajam sehingga kekumuhan di sini tidak bisa dihindari. Ya, seperti halnya kota-kota besar di Indonesia, bahkan dunia, permukiman kumuh atau segregasi sosial tidak bisa dihindari sebagai akibat dari proses pembangunan yang besar dan tentunya lantaran perputaran kapitalisme global. Perlakuan buruk terhadap pekerja migran. Seperti negara tetangganya termasuk Indonesia, kegiatan ekonomi utama Malaysia adalah pertanian dan produk-produk seperti minyak sawit dan karet merupakan ekspor utama negara tersebut. Sektor lainnya adalah pertambangan, kehutanan, manufaktur, pariwisata, dan masih banyak lainnya. Hanya saja Malaysia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam hal perlakuannya terhadap pekerja migran. Padahal para pekerja tersebut telah membantu mendongkrak perekonomian negara ini loh. Banyak laporan menyoroti bagaimana masyarakat Malaysia mendiskriminasi para pekerja migran. Misalnya, pada laporan Tempo, terdapat berbagai bentuk perlakuan buruk yang dilakukan majikan Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia.
mulai dari pemaksaan beban kerja yang berat, kekerasan fisik dan non-fisik, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, upah yang tidak dibayarkan, kerja lembur yang dipaksakan, pemerkosaan dan pelecehan seksual, pemblokiran akses terhadap keluarga, dan masih banyak lagi. Pada Juni 2023 lalu, berdasarkan laporan Serikat Pekerja Migran Berdaulat, mencatat dalam 2 tahun terakhir saja setidaknya ada 149 WNI yang meninggal di 5 pusat penahanan migran di Sabah, Malaysia. Umumnya mereka meninggal karena penyiksaan berkepanjangan di penjara. Tak hanya WNI, pemerintah Filipina bahkan melayangkan protes serius atas perlakuan buruk yang dilakukan pemerintah Malaysia terhadap imigran asal Filipina. Dan selain kekerasan yang terkesan sistematis terhadap imigran, masyarakat Malaysia terkadang bersikap arogan terhadap pekerja asing, terutama terhadap pemberi kerja atau majikan. Oleh karena itu, tidak jarang kita mendengar cerita-cerita ofensif seperti hubungan Indonesia dan Malaysia yang hanya sebatas tuan dan pelayan. Namun pandangan seperti ini tidak bisa dianggap sepenuhnya benar karena seperti diberitakan surat kabar Pagi Sucina, masyarakat Malaysia juga kerap marah atas perlakuan buruk terhadap orang asing, khususnya pekerja Indonesia. Orang-orang tanpa status kewarganegaraan. Perlakuan tidak manusiawi tidak hanya terjadi pada pekerja migran, di mana masyarakat Malaysia sendiri juga mengalami hal yang sama. Orang-orang ini disebut stateless atau orang-orang tanpa kewarganegaraan. Di Sabah sendiri mereka tinggal bersama penduduk setempat namun tidak diakui sebagai warga negara. Meski seumur hidup orang-orang ini tinggal di pedesaan, bahkan ada yang sudah menghabiskan 4 generasi. Mereka tidak hanya dianggap sebagai warga negara ilegal di tempat yang menurut mereka tersebut adalah tanah tempat mereka dilahirkan. Media Malaysia memberitakan bahwa di apartemen Lembah Subang saja, di Petaling Jaya, ada sekitar 20 keluarga tanpa kewarganegaraan, tanpa akta kelahiran atau kartu identitas. Mereka sering dikira sebagai pencari suaka, pengungsi atau migran, padahal mereka adalah penduduk asli dan lahir di daerah tersebut. Hal ini belum pernah terjadi di negara kita. Mereka termasuk di antara 1 juta orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Di seluruh Malaysia, 10.000 diantaranya diyakini berada di semenanjung Malaysia. Jadi, karena mereka tidak mempunyai kewarganegaraan, banyak dari mereka tidak menikmati hak-hak dasar yang dinikmati warga negara lainnya saat ini, termasuk hak atas pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan layak. Klaim kebudayaan. Terakhir, sisi gelap Malaysia yang mungkin akan selalu hadir dan bikin hubungan Indonesia-Malaysia tidak pernah benar-benar membaik adalah klaim atas kebudayaan Indonesia, di mana sebagian besar budaya yang diperkenalkan Malaysia kepada turis-turis mancanegara adalah berasal dari Indonesia. Mulai dari batik, tari reog Ponorogo, tari pendet, tari cakram, wayang kulit, lagu Rasa Sayang Sayange, keris yang menyayat hati, kuda palu, angklung, dan masih banyak lagi tarian lainnya. Menurut kalian, mengapa pernyataan budaya seperti ini terjadi? Nah, salah satu guru besar sejarah Universitas Negeri Surabaya pernah mengungkapkan kalau pembedaan wilayah secara geografis antara Indonesia dan Malaysia baru terjadi pada tahun 1945. Setelah kedua negara yang tadinya berbentuk kerajaan berubah menjadi negara merdeka. Apalagi beberapa penelitian menunjukkan bahwa wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit tersebar hingga Malaysia. Dengan demikian, budaya asli Majapahit sudah ada secara budaya di kedua wilayah tersebut sebelum munculnya negara pembagian wilayah modern yang namanya Indonesia dan Malaysia. Sehingga jangan heran ketika banyak budaya yang masih bersinggungan atau mirip. Meski begitu, kita harus percaya sih kalau Indonesia dan Malaysia tentu saja mempunyai perbedaan, terutama dari sudut pandang sejarah yang tidak bisa dihindari. Baik, sudah kita lihat semuanya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan komen. Terutama yang masalah warga Malaysia di Sabah. Orang yang lahir di situ tapi tidak punya catatan kewarganegaraan, tidak punya kewarganegaraan. Ini cukup aneh, kita tidak tahu permasalahannya apa ya. Dan di Indonesia tidak ada seperti itu. Orang yang lahir di situ mungkin dulu masuknya secara gelap kali ya. Kita nggak tahu tuh orang dari mana.
masuk secara gelap, imigran gelap, kemudian sampai punya anak, punya cucu, terus lama, tapi tidak punya kewarganegaraan. Dan dia tidak tahu harus pulang kemana, kan begitu toh. Itu yang sangat miris, salah satu sisi yang sangat miris. Kalau yang lain-lain sebenarnya sama saja, seperti tempat kumuh. Semua kota besar selalu ada tempat kumuh. Makanya kemarin waktu Intan Nurliana mereview, memberikan rating nilai 0 di Jakarta, kan diprotes banyak orang. Padahal semua kota besar tuh hampir semuanya lah ada tempat kumuhnya, baik di Jakarta atau di Kuala Lumpur atau di negara-negara manapun lah, selalu ada. Silahkan komen teman-teman ya. Cukup sekian, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.